Pertama-tama, perkenalkan nama saya Rosalia. Nomor absen 30, kelas 11 APHB 1. Di sini saya akan menyampaikan mengenai rencana usaha, yaitu produk infused water. Oke, langsung saja kita ke yang pertama, yaitu profil usaha. Usaha yang akan saya jalankan ini didirikan oleh saya sendiri, yaitu nama saya Rosalia, nama usahanya Healthy for Happy, nama produknya yaitu infused water, alamat usaha yaitu tempat produksinya itu berada di Plas Pandanretno, Kecamatan Sumbung, Kabupaten Magelang. Nomor telepon telah yang sudah tertera di situ yaitu 085712929145, dan alamat emailnya sudah tertera di situ. Dan setelah profil usaha ada teori dasar. Teori dasar ini mencakup mengenai bahan-bahan yang kami gunakan dan manfaat yang bisa didapatkan dari produk tersebut. Dari bab pertama yaitu pendahuluan, dari latar belakang berdirinya usaha ini itu melihat dari masyarakat Indonesia, pola hidup masyarakat Indonesia yang dinilai kurang sehat, sebab kesadaran untuk menjaga kesehatan tubuh masing-masing itu masih sangat rendah, karena mereka sekarang ini lebih suka mengkonsumsi makanan atau minuman-minuman yang tidak sehat tanpa melihat nutrisi itu cukup untuk tubuh kita atau tidak. Dan infused water Navel O ini hadir untuk menjawab dan mengatasi solusi tersebut. Jadi infused water Navel O hadir sebagai terobosan baru yang mengkombinasikan cita rasa yang nikmat dan kebaikan kesehatan yang dapat diandalkan. Infused water Navel O ini terdiri dari buah jeruk navel, lemon, dan beberapa buah lokal. Jadi diharapkan infused water ini bisa menjadi tren kesehatan bagi kalangan masyarakat Indonesia. Yang berikutnya yaitu perumusan masalah. Dari uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka timbul permasalahan yang menarik untuk bisa dikembangkan. Yang pertama itu, bagaimana cara mengolah kombinasi jeruk navel dan lemon dengan jeruk lokal menjadi sebuah alternatif referensi minuman sehat yang nikmat dan sehat bagi segala usia. Dan yang kedua, bagaimana cara membaca peluang atas menjamurnya minuman sari buah berpengawet yang sering dikonsumsi masyarakat. Dan yang ketiga, adakah perbedaan gizi dan nutrisi antara minuman sari buah berpengawet dengan minuman modifikasi infused water yang alami? Kemudian tujuan untuk menciptakan suatu produk kuliner minuman yang kreatif dan inovatif yang tetap memperhatikan kesehatan serta kecocokan konsumen bagi masyarakat segala usia. Dan yang kedua, membuka pasar yang baru melalui olahan minuman tersebut. Dan yang ketiga itu mampu memberikan informasi kepada masyarakat bahwa produk olahan minuman sari buah yang berpengawet bila dikonsumsi itu punya dampak buruk bagi kesehatan manusia. Yang berikutnya adalah visi. Yang pertama itu produk usaha Navel O sendiri berfokus sebagai alternatif minuman kesehatan yang nikmat dan menyehatkan berkat kreativitas dari siswa. Dan yang kedua itu manfaat dari infused water Navel O. Yang berikutnya adalah analisis lingkungan usaha dari faktor internalnya. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan.
Satu, penyajian infus water ini sangatlah sederhana tanpa memerlukan banyak waktu dalam penyajiannya. Yang kedua, harga infus water cukup terjangkau sehingga dapat dijangkau oleh semua kalangan masyarakat atau konsumen. Yang ketiga, perlengkapannya mudah didapatkan. Dan berikutnya adalah weakness atau kelemahan, yaitu faktor tempat sangat berpengaruh dalam menjalankan usaha ini. Sebab kalau misalkan tempatnya kurang ramai, maka peminatnya juga sedikit. Dan yang kedua adalah karena tidak menggunakan bahan pengawet, infus water ini hanya tahan 2-5 hari dan sangat berpengaruh pada lemari es. Yang ketiga adalah peminatan dari konsumen biasanya akan menurun jika keadaan cuaca sedang buruk. Biasanya kan laris kalau lagi cuaca panas. Biasanya seperti itu ya. Terus dari faktor eksternalnya yaitu berupa opportunity atau peluang, yaitu yang pertama melihat banyaknya masyarakat yang membutuhkan minuman terutama pada siang hari yang terik, waktu setelah olahraga dan sebagainya. Jadi infus water ini cocok sebagai pengganti minuman air putih. Dan yang kedua, sebagian besar penjual minuman tidak memperhatikan terutama pada nutrisi atau gizi yang tertera pada minuman tersebut. Jadi infus water ini dijamin sangat mencakup dari kebutuhan nutrisi yang diperlukan. Lalu infus water ini bisa dinikmati oleh semua usia. Maka pasar sasarannya mencakup semua kalangan masyarakat. Dan berikutnya adalah threats atau ancaman. Apabila pelayanan dan kualitas yang diberikan kepada konsumen kurang memuaskan, maka konsumen akan merasa kecewa, sehingga usaha ini akan terancam bangkrut. Dan yang kedua adalah untuk mengatasi masalah tersebut, maka saya dalam menjalankan usaha ini akan selalu memberikan pelayanan dan kualitas produk yang terbaik kepada semua konsumen. Kualitas produk yang baik dan pelayanan yang terbaik menjadi prioritas utama dalam menjalankan usaha ini. Dan kemudian adalah prioritas masalah. Satu, itu ada rencana jangka pendeknya. Usaha infus water ini bertujuan untuk menambah pengalaman kerja dalam usaha bisnis bagi kalangan sesama siswa maupun bagi umum. Selain dapat meningkatkan kreativitas, juga dapat dijadikan suatu usaha yang menjanjikan untuk kehidupan. Saat ini belum ditemukan adanya penjualan produk sejenis yang dipasarkan. Jadi peluangnya cukup besar ya. Yang berikutnya adalah prioritas masalah. Yang pertama itu ada rencana jangka pendek. Yang pertama itu usaha infus water ini bertujuan untuk menambah pengalaman kerja dalam usaha bisnis bagi kalangan sesama siswa maupun bagi umum. Selain dapat meningkatkan kreativitas, juga dapat dijadikan suatu usaha yang menjanjikan untuk kehidupan. Dan rencana jangka selanjutnya itu bisnis yang saya rintis ini pastinya akan kami kembangkan demi mewujudkan impian untuk menjadi seorang pengusaha muda yang sukses. Tidak lupa saya rajin melakukan promosi usaha ini dari segala aspek, dari segala bidang. Berikutnya adalah rencana jangka panjang. Setelah bisnis ini dikenal masyarakat luas, saya akan lebih meningkatkan mutu dan kualitas usaha ini dan menambah varian infus water, dan tidak lupa selalu memikirkan inovasi baru dalam membuat produk infus water ini, dan saya akan membuka cabang. Oke, berikutnya adalah dari yang bab ketiga itu ada metode pelaksanaan. Metode pelaksanaan ini itu yang pertama adalah
menentukan lokasi usaha. Dan yang kedua itu membuat rencana usaha novel ini tersebut, yaitu infus water tersebut. Dan yang ketiga adalah membuat waktu dan tempat pelaksanaan. Yang keempat yaitu menyusun metode produksi. Dan yang kelima itu mencari metode pemasaran seperti dari melalui poster, brosur dan pamflet, media jejaring sosial, atau yang sederhana adalah dari mulut ke mulut. Dan pada bab keempatnya adalah biaya dan jadwal kegiatan. Anggaran biaya yang telah disusun itu diringkas sebagai berikut, yaitu 1. Peralatan penunjang sebesar Rp4.375.000. Yang kedua, bahan habis pakai sebesar Rp5.625.000. Ketiga, biaya perjalanan atau transportasi itu sebesar Rp1.310.000. Yang keempat, yaitu biaya untuk kebutuhan lain-lainnya, yaitu sebesar Rp1.190.000. Dan jumlah dari keseluruhan jenis pengeluaran itu sebesar Rp12.500.000. Jadwal kegiatannya telah disusun sebagai berikut. Yang pertama itu konsultasi dilakukan pada bulan pertama. Jadi dari 1 minggu hingga minggu terakhir pada bulan pertama. Dan yang kedua, survei alat dan bahan dilakukan pada bulan pertama di minggu pertama dan kedua. Kemudian adalah pembelian bahan. Ini dilakukan dimulai pada bulan pertama di minggu terakhir, dan setelahnya itu pada awal bulan dan akhir bulan. Terus pembelian alat itu dilakukan pada bulan pertama di minggu kedua, ketiga, dan keempat. Uji coba produksi skala kecil dilakukan pada akhir bulan pertama dan awal bulan kedua. Kemudian studi kelayakan dilakukan pada 2 minggu pada bulan pertama hingga akhir bulan kedua. Kemudian produksi dalam skala usaha itu dilakukan pada setiap minggunya. Jadi itu dimulai pada bulan kedua dan berlanjut ke setelahnya. Oke, terus promosi. Promosi itu dilakukan pada minggu kedua, pada bulan kedua, dilakukan terus-menerus. Terus ada evaluasi dilakukan pada setiap akhir bulan setelah produksi dimulai, yaitu dimulai pada akhir bulan kedua. Lalu pembuatan laporan dilakukan pada 2 minggu terakhir pada bulan kelima. Berikut adalah penjabaran atau perincian dari biaya yang sudah diringkas di atas. Ada biaya peralatan penunjang, ada bahan habis pakai, biaya perjalanan atau transportasi, dan biaya lain-lain. Oke, dari uraian data di atas sebelumnya itu, maka modal awal yang dibutuhkan dalam usaha infus water ini adalah sebesar Rp12.500.000. Dari bahan yang tersedia dapat dibuat infus water sebanyak 1.000 cup. Sedangkan harga infus water adalah Rp7.000 per cupnya, sehingga didapat penghasilan kotor
yaitu harga per cup infus water dikali infus water yang dihasilkan, yaitu Rp7.000 dikali 1.000 cup, sama dengan 7 juta rupiah. Laba yang didapatkan itu satu penghasilan kotor atau satu kali produksinya adalah sebesar 7 juta rupiah. Dan yang kedua, modal awal untuk membeli bahan-bahan itu sebesar Rp5.625.000. Yang ketiga adalah gaji 2 karyawan per hari. Per orangnya Rp50.000, jadi untuk 2 orangnya Rp50.000 dikali 2 sama dengan Rp100.000. Laba awal yang didapat adalah 7 juta rupiah dikurangi 5.725.000 rupiah dan didapatkan sebesar 1.250.000 rupiah. Jadi laba yang didapatkan dari setiap kali produksi infus water ini adalah 1.250.000 rupiah. Dalam waktu 1 bulan dapat diperoleh laba sebesar 1.250.000 rupiah dikali 15 hari. 15 hari ini karena produksinya itu hanya setiap 2 hari sekali. Dan dihasilkan 18.750.000 rupiah. Dalam setiap kali produksi disisakan Rp70.000 untuk mengganti alat-alat yang sekiranya perlu diganti dalam 1 bulan. Jadi dalam 1 bulan akan tersisa uang sebanyak 1 bulan akan tersisa sebanyak Rp1.050.000 sebagai cadangan untuk mengganti alat produksinya. Sedangkan laba bersih setiap bulannya adalah sebesar Rp18.750.000 dari pendapatan dikurangi biaya penyisihannya atau uang yang disisihkan itu sebesar Rp1.050.000 sama dengan Rp17.700.000. Yang terakhir adalah kesimpulan. Dari pembahasan yang telah dijelaskan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa usaha infus water ini dapat menjadi peluang usaha yang cukup besar dengan memperkuat konsep dan pemasaran yang akan dilakukan agar usaha ini lebih maju dan lebih besar lagi. Selain sederhana dan berpeluang besar, dalam perekrutan karyawan pun juga tidak cukup susah, sebab dalam memproduksi infus water ini cukup mudah sehingga semua masyarakat atau calon karyawannya itu bisa mempelajarinya. Diperkirakan sudah bisa mencapai titik PEP atau titik impas dan kembali atau sudah bisa kembali modal. Berikut adalah gambaran-gambarannya. Baiklah, cukup sekian presentasi proposal usaha dari saya. Bila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat bagi semuanya.